Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan membaca kitab Syahadat La ilaha illallah di mabhas yang ke-3, halaman 50. Di halaman 50. Saleh Sindi wafaqahullah, beliau mengatakan al-mabhatsul tsalits, kajian yang ketiga, makna la ilaha illallah wa adillatu dzalika. Makna la ilaha illallah dan dalilnya. Yahsunu an uqaddima baina yaday bayani makna syahadatit tauhid wa suqi kalami ahli ilmi fihi at-tanbihu ala anna al-fahma as-sawaba li la ilaha illallah yanbani ala husnil fahmi li amrayn. Yahsunu sangat tepat untuk aku uqaddim baina yadai, untuk aku jelaskan sebelum bayan menjelaskan makna syahadat tauhid, ya, tepat untuk aku sampaikan sebelum menjelaskan makna syahadat la ilaha illallah wa suqi kalami ahli ilmi fihi, dan sebelum aku bawakan ucapan para ulama, apa yang tepat, at-tanbih, catatan atau peringatan ala annal fahmas shawab li la ilaha illallah, bahwa pemahaman yang benar terhadap la ilaha illallah yang bani ala husnul fahmi li amrain, itu dibangun di atas pemahaman yang benar terhadap dua hal, ya. Jadi pemahaman yang benar terhadap makna la ilaha illallah itu terkait dengan pemahaman terhadap dua hal. Wa ma waqa'al khalalu fi hadzal bab illa bisababil khata'i fihima. Kekeliruan yang terjadi dalam memaknai la ilaha illallah illa tidak lain bisababil khata' fihima, disebabkan kekeliruan dalam memahami dua hal berikut, dua hal tersebut, ya. Al-amrul awal, yang pertama, makna ilah. Hal pertama yang mempengaruhi benar tidaknya dalam memahami makna la ilaha illallah, ya, hal pertama adalah apa? Mengetahui dengan benar makna al-ilah. Tsani, yang kedua, pengetahuannya terhadap khabarullah al-muqaddar. Khabar la al-muqaddar yang tidak disebutkan, yang tidak dilafadzkan. Kan kemarin sudah kita i'rab la ilaha illallah. La nafiyah lil jins. Ilaha isim la mabni al fath ghairu munawwan fi mahalli nasab bi makna al ma'bud. Ya. Kemudian khabaruhu mahdhuf. Khabaruhu apa? Mahdhuf, takdiruhu haqqun atau bihaqqin. Illa harful istisna Allahu al-ismul a'zam marfu' 'alal badaliyah. Marfu' 'alal badaliyah wal mubdal minhu dhamir mustatir fi al-khabar al-mahdhuf. Itu i'rab la ilaha illallah. Takdir la ma'buda
Jadi kalimat sebenarnya la ma'buda haqqun dalam kurung huwa illallahu. Itu i'rab la ilaha illallah yang kemarin 2 pertemuan kemarin. Jadi kata beliau, pemahaman yang benar terhadap la ilaha illallah itu bergantung kepada pemahaman terhadap 2 hal ini. Yang pertama makna ilah, yang kedua khabar la. Waqad tajalla sabiqan, dan sudah diketahui di pertemuan sebelumnya, ana makna al-ilah, bahwa makna al-ilah al-ma'budu, bahwa al-ilah itu maknanya al-ma'bud. Yang diibadahi, ya, yang diibadahi tanpa dikasih catatan dengan benar atau tidak benar, berhak atau tidak benar, tidak berhak, ya. Pokoknya apa saja yang diibadahi maka itu disebut ilah. Wa anna khabar la al-muqaddar, dan bahwa khabar la yang tidak dilafatkan adalah hakun au bihaqqin, ya, benar atau berhak, ya. Wa alaihi, atas dasar itu, fal haqqul ladzi la raiba fihi, maka yang benar tanpa ada keraguan sedikit pun, ana makna la ilaha illallah, bahwa makna la ilaha illallah sesuai dengan i'rab itu la ma'buda haqqun illallahu, la ma'buda haqqun illallahu. Ya. Jadi la ilaha illallah artinya la ma'buda haqqun illallahu. Tidak ada satupun yang diibadahi haqqun dengan benar atau berhak illallahu, kecuali Allah. Wal muradu, dan maksud dari makna la ma'budu haqqun illallah, maksudnya adalah al-bara'atu mimma yu'badu min dunillah wa ifradullah bil ibadah. Al-bara'ah, berlepas diri, mimma, dari segala apa, yu'badu, yang diibadahi, min dunillah, selain Allah. Berlepas diri dari segala apa yang diibadahi selain Allah, wa ifradullah bil ibadah, serta mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bil ibadati, dalam semua ibadah. Wa tawdhihu dzalik, ini makna la ilaha illallah yang benar. Ya, karena ilah itu maknanya apa kemarin? Al-ma'bud. Ilah maknanya yang diibadahi. Sedangkan khabarnya la itu adalah hakun atau bihaqqin. Tawdhihu dzalik, penjelasannya, anna la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah jumlatun mukawwanatun min juz'ain, adalah kalimat mukawwanatun yang tersusun min juz'ain, dari 2 bagian, 2 pilar, 2 rukun. Juz'ain ini ruknain. Yutlaku alaihima ahlul ilmi, para ulama menyebut 2 bagian itu ar-ruknain, 2 rukun. Jadi kalimat la ilaha illallah itu tersusun dari berapa? 2 rukun kalimat, 2 pilar kalimat. Wahuma, keduanya, 2 rukun itu adalah an-nafyu wal itsbatu. Rukun pertama apa? Nafyu, menafikan. Menafikan. Rukun kedua al-itsbatu, menetapkan. Fala ilaha, jadi kata la ilaha nafyun, ini adalah penafian. Makanya la-nya disebut apa kemarin? La apa? Nafiyah lil jins. Ya, la-nya la nafiyah lil jins.
Wa illallahu, sedangkan kata illallah isbat, menetapkan. Nafyul ubudiyati amma siwallah wa itsbatuha lahu wahdahu la syarikalah, menafikan hak untuk diibadahi, menghapuskan hak untuk diibadahi dari apa saja selain Allah, mencabut dan menghapuskan hak untuk diibadahi dari apa saja selain Allah, wa itsbatuha, kemudian menetapkan hak untuk diibadahi itu lahu, hanya untuk Allah wahdahu, satu-satunya, la syarikalahu, tiada sekutu baginya. Wa hadzal uslubu, susunan kalimat seperti ini, ablaghu asalibil hasri, merupakan susunan kalimat ya hasr, pembatasan, ablagh yang paling kuat. Ya, susunan kalimat hanya atau pembatasan yang terkuat ini la ilaha illallah. Wa huwa alladhi yufid, yang menunjukkan makna itsbatal hukmi lil madhkur wa nafyahu amma adahu, menetapkan hukum yang disebutkan dan menafikannya dari yang selainnya, dari apa saja yang selainnya. Menetapkan segala ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa taala dan menafikannya dari segala apa saja selain Allah. Qala al-Munawi, berkata al-Munawi, adatul hasri liqasri sifah 'ala al-mawsuf qasru ifradin. Adatu, piranti, al-hasr, ya, pembatasan, liqasri sifah 'ala al-mawsuf, untuk membatasi sifat itu hanya dimiliki oleh yang disifati. Qasru ifradin, ini artinya ya pengesaan, artinya pengesaan. Lianna maknahu, karena maknanya la ilaha illallah, al-uluhiyatu munhasiratun fil ilahil wahid. Al-uluhiyah, uluhiyah apa? Hak untuk diibadahi. Munhasiratun, terbatasi, fil ilahil wahidi, hanya pada satu ilah, yaitu Allah. Fi muqabalati man za'ama istiraka ghairi ma'ah, ini sebagai reaksi balik, ya, sebagai kebalikan dari keyakinan sebagian orang istirak ghairi ma'ah, adanya selain Allah, istaraka, yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hak untuk diibadahi. Jadi kata Munawi, la ilaha illallah dengan ya model kalimat pembatasan seperti itu, ya, maknanya seakan-akan al-uluhiyatu munhasiratun fil ilahil wahid, hak untuk diibadahi itu hanya terbatas pada satu ilah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal nafyu wal isbat, nafi dan isbat, menafikan dan menetapkan yang merupakan rukun la ilaha illallah ini, rukun kalimat la ilaha illallah ini, huwa haqiqatul kufri bit taghut wal iman billah. Itu merupakan makna dari kufur kepada tauhid, makna sebenarnya dari kufur kepada tauhid dan iman kepada Allah. Jadi rukun la ilaha illallah nafi wal itsbat. Nafinya itu namanya kufur kepada tauhid. Itsbatnya namanya apa? Iman kepada Allah. Ya.
Alladzi jaa fi qouli ta'ala, yang telah datang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Barang siapa yang kufur kepada taghut wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad, maka sungguh, istamsaka, dia telah berpegang erat, bil urwatil wuthqa. Apa kemarin urwatul wuthqa? La ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah, lan fisama laha, tidak terpisah darinya sedikit pun. Fasyatru kalimat tauhidil awal. Jadi separuh dari kalimat tauhid, separuh pertama dari kalimat tauhid yaitu apa? Kalimat tauhid kan dua, tersusun, terangkai dari dua apa? Bagian. Yang pertama apa? Bagian pertama la ilaha, rukun, yang disebut dengan nafi. Bagian yang kedua apa? Illallah, yang disebut dengan apa? Itsbat, rukun, menetapkan. Yang pertama menafikan, yang kedua menetapkan. Nah, syatru kalimat tauhidil awal, separuh pertama dari kalimat tauhid yaitu apa? Kalimat apa? Separuh pertama dari kalimat tauhid, la ilaha huwal kufru bit taghut. Artinya adalah kufur kepada semua tauhid. Kufur kepada semua tauhid. Syatru tsani, sedangkan separuh kedua dari kalimat tauhid yaitu apa? Kalimat apa? Illallah huwal imanu billah. Artinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya, rukun la ilaha illallah ada dua. Yang pertama apa? Nafyu, yaitu kufur kepada taghut, dan yang rukun kedua apa? Itsbat, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-kafwi au kafawi, kafawi, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya kalimat tauhid, adalah kalimat tauhid. Wal ikhlasi, kalimat ikhlas. Wan najati, kalimat keselamatan. Wat taqwa, kalimat taqwa. Wal ulia, kalimatul ulia, kalimat yang maha luhur. Wat thayyibah, kalimat yang baik. Wal qauli tsabit, ucapan ketegaran. Kata beliau, awaluha nafyun wa akhiruha itsbat. Bagian pertamanya adalah nafi dan bagian akhirnya adalah itsbat. Dakhala awaluha 'alal qalb. Bagian pertama ini merasuk ke dalam hati. Fajala, sehingga menjadikan hati itu bersih. Tsumma tamakkana akhiruha, kemudian bagian akhir dari kalimat itu menetap dengan mapan, menetap dengan kuat dalam hati. Fakhala, sehingga menjadikan hati itu kosong dari beribadah kepada selain Allah. Fanasakhat tsumma rasakhat, ya, hati itu ya nasakhat. Apa nasakhat? Menjiplaknya. Nasakhat, menjiplaknya, mengcopy pastenya, mengkopinya. Tsumma rasakhat, kemudian kalimat tauhid dalam hati itu apa? Nasakhat di sini bisa makna izalah, menghapus. Nasakhat, jadi kalimat tauhid itu menghapus segala keyakinan dalam hati. Tsumma rasakhat, kemudian ya menempatkan dengan kuat, dengan matang, dengan mapan iman kepada Allah. Salabat, kalimat la ilaha illallah itu salabat, mencabut sampai ke akar-akarnya segala keyakinan peribadahan kepada taghut. Tsumma aujabat, kemudian ya menetapkan dengan kuat iman kepada Allah. Wa mahat, kalimat la ilaha illallah itu menghapus semua keyakinan dalam hati. Tsumma asbatat, kemudian menetapkan iman kepada Allah dalam hati.
naqasat summa aqadat, naqadat summa aqadat. Kalimat la ilaha illallah itu naqadat, menggugurkan, ya mengurai, menggugurkan, membatalkan, ya mengurai keyakinan-keyakinan batil dalam hati. Tsumma aqadat, kemudian ya memintal, merangkai iman kepada Allah dalam hati. Wa afnat tsumma alqat, kalimat la ilaha illallah itu dalam hati ya memfanakan apa? Menghilangkan segala tauhid. Tsumma abqat, kemudian mengabadikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Ya. Ada apa? Kalau kata yang bertolak belakang namanya apa? Ada kata ya al-mudaddah, ya mutadaddah, kata yang saling bertolak belakang antara rukun pertama dengan rukun kedua. Ya. Waqala Syekh Abdurrahman ibn Qasim. Orang awam malah nggak mudeng ini kalau baca Al-Kafawi ini, ya kan? Perkataan Al-Kafawi ini kalau orang awam nggak mudeng. Kalimat la ilaha illallah itu mencabut, menghilangkan, kemudian menetapkan, mengokohkan, dan seterusnya. Nah, ini mencabut dan menghilangkan apa? Segala tauhid dalam hati, kemudian menetapkan dan mengokohkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Waqala Syekh Abdurrahman ibn Qasim. Abdurrahman ibn Qasim mengatakan, makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah an-nafyu wal itsbatu. Menafikan dan menetapkan. Al-wala'u wal bara'u, loyalitas dan bara'ah. Al-wala' loyalitas, wal bara' ya antipati, berlepas diri. Nafyu yakni menafikan segala tauhid, wal itsbat menetapkan iman kepada Allah. Al-wala' wal bara', wala iman kepada Allah, al-bara kufur kepada tauhid. Tajrid wa tafrid, tajrid ya, apa tajrid? Menelanjangi hati dari segala tauhid, wa tafrid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Hadhihi tafasir wa nahwuha, tafsir-tafsir seperti ini dan yang semisalnya dari tafsir la ilaha illallah, tarji'u ila ma'nan wahid, semuanya kembali kepada satu makna. Jadi ya kalimat kata-kata tafsir yang ya tadi perkataan Al-Kafawi dan sebagainya tadi kembalinya kepada satu makna, wa yaitu tajridu ghairillahi anil uluhiyah, menelanjangi selain Allah anil uluhiyah, dari kepemilikan hak diibadahi. Menelanjangi selain Allah apapun itu dari berhak untuk diibadahi. Tidak berhak, tidak benar sama sekali untuk diibadahi. Wa tafriduha, kemudian mengesahkan hak untuk diibadahi itu lillahi wahdah, hanya untuk Allah satu-satunya. Duna kulli man siwahu, tidak kepada siapa saja selain Dia. Wal bara'atu min ta'alluhi ghairillah, dan berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah bil kulliyati, secara totalitas. Wa nadharan li ahmiyati hadzal mawdu', melihat kepada urgensi tema ini, wa idhami sya'nihi, serta
pentingnya perkara ini, agungnya perkara ini, sangkulu jumlatan min kalami ahli ilmi. Saya akan membawakan sejumlah ucapan ulama fi dzikri makna syahadat tauhid, yang menyebutkan makna syahadat la ilaha illallah. Qala At-Tabari, dimulai dari At-Tabari. Wa an la ilaha illa huwa, dan sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi satupun kecuali Dia. Yaqul, ia berkata, wa aikinu aidan, dan hendaklah kalian yakin juga, an la ma'buda yastahiqqul uluhiyata 'alal khalqi illallahu alladzi lahul khalqu wal amru. Dan hendaklah mereka meyakini juga, an la ma'buda, bahwa tidak ada satupun yang diibadahi itu yastahiqqul uluhiyata, berhak untuk diibadahi, alal khalqi, oleh seluruh makhluk, ilallahu, kecuali Allah, alladzi lahul khalqu wal amru, ya, satu-satunya yang menciptakan dan berfirman, memutuskan. Fakhla'ul andada wal alihata, maka tinggalkanlah, ikhla'u, tinggalkan, al andada wal alihata, semua tandingan, semua berhala dan semua yang diibadahi selain Allah itu. Wa afridu lahu bil ibadah, wa afridu lahu ibadah, dan esakanlah Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah. Ya, ini At-Tabari sudah menafsirkan bahwa la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin, yani yastahiqqul uluhiyata 'al khalq illallah. Tidak ada satupun yang diibadahi itu yang berhak untuk diibadahi oleh seluruh makhluk kecuali Allah. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan inda tafsiri qauli ta'ala, saat menafsirkan firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, tahuilah bahwasannya tidak ada satupun yang diibadahi yang benar dan berhak kecuali Allah. Fa'lam ya Muhammad, Ibnu Jarir mengatakan fa'lam ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, annahu la ma'buda, bahwasanya tidak ada satupun yang diibadahi, tambagi, yang pantas, autasluhu, atau layak, lahu, memiliki, mendapatkan, al-uluhiyatu, ya, ibadah. Wa yuzu laka walil khalqi ibadatuhu, sehingganya boleh bagimu dan bagi seluruh makhluk yang lainnya, ibadatuhu, beribadah kepada selain Allah itu tidak ada. Illallah, kecuali hanya Allah. Alladzi huwa khaliqul khalq, pencipta seluruh makhluk, maliku kulli syai', penguasa segala sesuatu. Ini fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam ya Muhammad annahu la ma'buda tambaghi atasluhu lahul uluhiyah, yajuzu lakal khalqi ibadatu illallah. Ketahuilah wahai Muhammad, tidak ada satupun yang diibadahi itu pantas atau layak mendapatkan ibadah dan boleh kamu ataupun orang lain beribadah kepadanya kecuali Allah, alladzi huwa khaliqul khalq, yang merupakan pencipta seluruh makhluk, malikul kulli syai', penguasa segala sesuatu. Wa qala Ibnu Hubairah, kemudian Ibnu Hubairah Al-Hambali mengatakan,
Fa idza qulta la ilaha illallah, kalau kamu mengatakan la ilaha illallah, faqad istamala nutquka, ucapanmu, perkataanmu ini berisikan ala anna ma siwallah laisa biilah, bahwa segala apa selain Allah maka dia bukan ilah, maka dia bukan yang berhak diibadahi. Fa yalzamuka ifraduhu subhanahu bidzalika wahdahu. Karena ucapanmu ini berisikan bahwa tidak ada ya ilah selain Allah, apa selain Allah maka bukan ilah, maka konsekuensinya ifraduhu subhanahu bidzalika wahdahu. Konsekuensinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan dalam segala ibadah satu-satunya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dalam segala ibadah. Beliau mengatakan wa jumlatul faidah fi dzalik, ya, pelajaran pentingnya anta lama, kamu mengetahui ana hadhil kalimata, bahwa kalimat la ilaha illallah hiya mustamilatun, berisikan itu artinya apa? Ya, memiliki makna alal kufri bitaghut, kufur kepada semua bentuk taghut, kufur kepada semua taghut, wal iman billah, serta beriman kepada Allah. Fa innaka lama nafaital ilahiyah, karena sesungguhnya kamu ketika kamu menafikan hak untuk diibadahi dari selain Allah, wa atsbatal ijaba lillahi subhanahu, kemudian kamu menetapkan bahwa yang berhak untuk diibadahi itu hanya Allah subhanahu, kunta, maka kamu mimman kafara bitaghut, telah menjadi barisan orang-orang yang kufur kepada taghut, wa amana billah, serta beriman kepada Allah. Wa qala al-Baghawi fi tafsirha, dan berkata al-Baghawi dalam tafsirnya, ai huwal mustahiqul ibadah was sujud la li ghairihi. Artinya la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan untuk mendapatkan sujud kita makhluk, la ghair, bukan selain dia. Wa qala Abu Hayyan, berkata Abu Hayyan, la ilaha illa huwa taukidun li ma'nal wahdaniyah wa nafyil ilahiyah min ghairihi. Ini mempertegas makna wahdaniyah, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, wa nafyil ilahiyah min ghairihi, serta mempertegas penafian hak diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya jumlatun, la ilaha illallah, ini adalah sebuah kalimat ja'at yang hadir li nafyi kulli fardin minal alihah. Datang kalimat la ilaha illallah ini untuk menghapuskan satu persatu dari al-alihah, dari segala apa yang diibadahi selain Allah. Tsumma hasala dzalikal ma'na fihi tabaraka taala, kemudian ya membatasi makna tersebut, membatasi apa? Ibadah itu hanya untuk Allah tabaraka wa taala satu-satunya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, idza syahida la ilaha illallah wa idza syahida an la ilaha illa huwa faqad akhbara wa bayyana wa a'lama anna ma siwahu laisa bi ilahin fala yu'badu wa annahu wahdahu alladzi yastahiqqul ibadata. Apabila seseorang bersyahadat la ilaha illallah, maka berarti dia telah memberitahu, telah menjelaskan, telah mengumumkan. Akhbara, memberitahu, bayyana, menjelaskan, wa a'lama, dan mengumumkan dengan yakin, ana ma siwahu laisa bi ilah, bahwa apa saja selain Allah maka itu bukan ilah. Fala yu'badu, sehingga tidak layak untuk diibadahi. Wa annahu wahdahu alladzi yastahiqul ibadata, dan bahwasannya dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dialah Allah satu-satunya yang berhak mendapatkan seluruh ibadah. Di mana la ilaha illallah. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah, ya sebenarnya terkandung di dalam kalimat tauhidnya itu makna-makna ini. Wa qala Ibnu Qayyim, dan Ibnu Qayyim mengatakan, wa hadhihi a'dhamu kalimatin tadammanat bil wad'i
nafyal ilahiyati amma siwallah wa itsbataha lahu biwasfil ikhtisas. La ilaha illallah ini merupakan kalimat yang paling agung, tadhammanat bil wada'i, yang sedari asalnya kalimat itu mengusung makna nafyal ilahiyah amma siwallah, penghapusan hak diibadahi dari apa saja selain Allah, wa itsbataha lahu, kemudian menetapkan segala bentuk ibadah itu untuk Allah. Biwasfil ikhtisas, secara khusus, secara terbatas. Fadalalatuha 'alal itsbat a'dham min dalati qaulina Allahu ilahun. Jadi kalimat la ilaha illallah ini ya lebih kuat makna itsbat, ya, makna penetapan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, dibandingkan kalau kita mengatakan Allahu ilahun, Allah adalah yang diibadahi. Kalau mengatakan Allah adalah yang diibadahi, ini tidak menutup kemungkinan adanya persekutuan, ya kan? Allah adalah yang diibadahi. Ini tidak menutup ya kemungkinan selain Allah juga diibadahi, ya kan? Tapi kalau mengatakan la ilaha illallah, tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya. Selain Allah bila diibadahi maka batil, ya. Maka ini menutup semua celah untuk mendatangkan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yastarib ahadun fi hadzal battata. Tidak ada seorang pun yang tersamarkan darinya perkara ini, tidak mengetahui perkara ini. Qala al-Baydawi, berkata al-Baydawi, fi tafsirha, dalam tafsirnya, makna la ilaha illallah anahul mustahiq lil ibadah la ghairu. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak mendapatkan seluruh ibadah, bukan selain Dia. Wa qala Ibnu Katsir fi tafsirha, dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga mengatakan la yastahiqu dzalika 'alal ibadi wa la tanbaghil ibadatu illa lahu. La yastahiqu dzalika 'alal ibad. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi oleh seluruh makhluk, wala tambagil ibadah, dan bahkan tidak layak, tidak pantas untuk mendapatkan ibadah illa lahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syirbini fi tafsir, dalam tafsir Syirbini, ya, mengatakan la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada satupun yang diibadahi dengan benar atau berhak di alam nyata ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Biqai fi tafsirha, dalam tafsirnya, mengatakan fa hadza taqrirun lil wahdaniyati bi nafyi ghairihi wa itsbatihi. Jadi kalimat la ilaha illallah ini takrir lil wahdaniyah, menggariskan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Binafi ghairihi wa itsbatihi, dengan cara menafikan selain Allah dan menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala yasihhu biwajhin wa la yumkinu fi aqlin an yasluhal lil ilahiyati ghairuhu aslan, fala yastahiqul ibadata illa huwa. Fala yasihu biwajhin, jadi tidak sah sama sekali, tidak benar sama sekali. Wala yumkinu fi aqlin, ya, tidak logis sama sekali, tidak masuk akal sama sekali. An yasluhal lil ilahiyati ghairuhu, ada selain Allah yang pantas untuk diibadahi. Ya, ini tidak ada nilai benarnya sama sekali, tidak masuk akal sama sekali. Fala yastahiqul ibadata illallah illa huwa, karena la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali
Dia. Maka tidak ada yang berhak diibadahi ya dengan segala bentuk ibadah kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Suyuti, berkata Suyuti fi tafsirih, dalam tafsirnya, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illa huwa. Ya, tidak ada satupun yang diibadahi dengan hak, dengan benar atau ya berhak di fil wujud, di alam nyata ini, illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Munawi, dan berkata al-Munawi, la ilaha illa ma'budu bihaq. Ya, ini al-Munawi termasuk pengikut aliran yang menafsirkan ilah itu al-ma'bud bihaq. Ya. Kemarin sudah kita baca ijma bahwa ilah itu artinya al-ma'bud yang diibadahi, tetapi kemudian khilaf para ulama, apakah ya sebatas al-ma'bud saja yang diibadahi, jadi apa saja yang diibadahi ya maka itu disebut ilah bagi yang mengibadahinya, ataukah ada keterangan bihaq. Ya, ini al-Munawi milih ada keterangan bihaq. La ilaha illa ma'budu bihaq, kecuali kalau dikatakan bahwa ma'bud bihaq di sini ada khobarnya. Tidak ada satupun yang diibadahi dengan hak, dengan berhak dan benar, illallahu, kecuali Allah. Jama'a fi syahadatain bain nafi wal itsbat. Dalam dua kalimat syahadat ini Allah Subhanahu wa taala menghimpun ya antara nafi dan itsbat. Ma'at tanzihil ilahil haq, disertai dengan apa? Tanzihil ilahil haq al-mutsbit lahu dzalik amma la yaliqu bi kamali jalalihi wa wahdaniyatihi. Membersihkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ilahul haq, satu-satunya yang berhak diibadahi ya, dari amma la yaliqu bi kamali jalali wahdaniyatihi. Membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang tidak pantas bagi kemahasempurnaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Syaukani, dan berkata Syaukani fi tafsirih, dalam tafsirnya, la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illa huwa. La ilaha illallah, la ma'bud, tidak ada satupun yang diibadahi bihak, dengan berhak, dengan benar, illa huwa, kecuali Dia. Wa qala Syekh Abdurrahman bin Hasan, dan Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan, makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah huwal bara'atu min ibadati kulli ma siwallah, yaitu meninggalkan dan berlepas diri dan mengingkari segala peribadahan kepada apa saja selain Allah, wa ikhlasul ibadah bi jami' anwa'iha lillahi ta'ala, kemudian mengikhlaskan ibadah dengan segala bentuknya, dengan segala macamnya, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Wa qala Syekh Abdullah Babutain, dan berkata Syekh Abdullah Babutain, fa makna syahadati an la ilaha illallah, jadi makna syahadat la ilaha illallah an yaqulaha, seorang itu mengucapkannya, nafian qalbuhu wa lisanuhu al-ilahiyat an kulli ma siwah, dalam keadaan menafikan, hati dan lisannya menafikan al-ilahiyat, hak untuk diibadahi, an kulli ma siwah, dari segala apa selain Allah, wa mutsbituha, ya, dan dalam keadaan dia menetapkannya li mustahiqiha, kepada yang berhak mendapatkan ibadah, segala bentuk ibadah itu, wa huwa Allahul ma'budul haq, dan itu adalah ya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Jadi orang kalau bersyahadat la ilaha illallah, hati dan lisannya itu menafikan segala apa yang diibadahi selain Allah, sekaligus menetapkan ya yang berhak untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekh Muhammad Rashid Ridha fi tafsirih, dalam tafsirnya Al-Manar, tafsir Al-Manar, wa ilahukumul haq al-haqiq bil ibadah ilahun wahid. Wa ilahukum, ilah kalian, al-haq, yang hakiki, al-haqiq bil ibadah, yang berhak diibadahi, ilah kalian yang benar dan yang berhak diibadahi, ilahun wahid,
Hanyalah satu ilah. La ilaha mustahiqun la ilaha huwa. Tidak ada satupun ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Fala tusyriku bihi ahadan, maka janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadhihi ta'ifatu min kalamil ulama, ini ya sejumlah ucapan para ulama fi tafsir hadhil kalimah al-'azimah, menjelaskan tafsir atau makna kalimat yang agung ini, kalimat la ilaha illallah. Innama tawassa'at fi hadhihi nuqulat, ya innama tawassa'tu fi hadhihi nuqulat, aku agak memperlebar kutipan-kutipan ini, memperpanjang kutipan-kutipan ini li'azimil hajah, karena ya besar kebutuhan kita ila ta'kidi maknaha, untuk menekankan maknanya yang sebenarnya, wa tarsikhi bi anwa'il asalib, serta mengokohkan makna itu dalam hati bi anwa'il asalibi, dengan berbagai uslub bahasa, dengan berbagai uslub penyampaian. Wa daf'an lima qad yatawahhamuhu ba'dun nas, sekaligus ya membantah apa yang terkadang terkesan di sebagian orang, min anna taqrir hadza makna, bahwa ya penetapan makna la ilaha illallah dengan makna ini, yaitu la ma'buda haqqun illallah, tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Allah, mimman farada bihi ta'ifatun minal ulama, itu hanyalah tafsiran atau pemaknaan la ilaha illallah menurut segolongan kecil dari ulama yang mereka sebut dengan Wahabi saja. Wal waqi' annahu tafsir ladzi atbaqa alaihi jamaahirul ummah min sa'iril madzahib, padahal kenyataannya ya tafsiran itu, pemaknaan la ilaha illallah dengan makna apa? La ma'buda haqqun atau bihaqqin illallah wahdahu la syarikalah, itu adalah tafsir yang disepakati tafsir yang disepakati oleh jamaahirul ummah al-madzahib, dari berbagai mazhab. Tadi sudah disebutkan ya, At-Tabari bukan Wahabi. Ini ulama-ulama yang disebut ini bukan ulama Wahabi. Ya. Kecuali bagian-bagian akhir ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan, Abdurrahman bin Qasim, ya, itu baru ya penerus dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Selainnya bukan. Walaula khasyatal italati, andaikan aku tidak khawatir akan memperpanjang isi kitab ini, la naqaltu adhafa dzunukul, niscaya aku akan kutipkan ya lebih banyak, berkali lipat dari kutipan yang ada sekarang ini. Ya, jadi makna la ilaha illallah ini ternyata la ma'buda haqqun atau bihaqqin illallah, sebagainya mengatakan la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ini ternyata makna yang sudah apa? Disepakati turun temurun ya, sejak zaman salaf ya sampai zaman sekarang. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di halaman 55. Halaman 56 dan seterusnya kita baca di pertemuan yang akan datang ya, dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah, dalil makna tersebut ya. Jadi ingat, i'rab la ilaha illallah apa? La nafiyah lil jins, ilaha isim la mabni al-fath ghairu munawwan fi mahallin nasab, maknanya apa? Ilah al-ma'bud ya. Wa khabaruhu mahdhuf, wa khabarul la mahdhuf, takdiruhu apa? Haqqun atau bihaqqin, illa harful istisna, Allahu marfu' alal badaliyah ya, marfu' alal badaliyah ya, Allahu illallahu marfu' alal badaliyah, wal mubdal minhunya dhamir mustatir ya fi al khabar al mahdhuf. Makna la ilaha illallah la ma'buda haqqun atau bihaqqin illallahu wahdahu la syarikalah. Makna la ilaha illallah apa? Rukun la ilaha illallah apa tadi? Nafyu dan isbat, atau kufur bitaghut dan iman kepada Allah, itu rukun la ilaha illallah. Antum harus tahu
apa artinya kufur kepada tauhid dan apa artinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rukun ya syahadat, rukun kalimat la ilaha illallah. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah.